Oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang anak yang baik, kalau suatu waktu dia berpikir untuk nyontek di ujian, maka pasti jantungnya berdebar-debar dan tangannya gemetaran, bisa jadi keringatan. Mengapa? Sebab pada dasarnya hatinya mengatakan tidak boleh melakukan itu. Tetapi di lain sisi pikirannya memaksanya untuk nyontek aja. Dan karena itu membuat kondisi psikisnya menjadi seperti itu. Kata orang, itu karena suara hati kecilnya yang membuat dia berpikir untuk tidak melakukannya pada sisi yang lain. Saudara, kalau ketong buka Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online saja, hati nurani itu diartikan sebagai hati yang mendapatkan cahaya Tuhan. Kalau murni itu belum tercampur dengan apa-apa. Karena itu kalau hati nurani yang murni itu berarti hati yang mendapatkan cahaya Tuhan yang belum dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Tentang hati yang murni ini dibicarakan dalam bagian Alkitab yang lain juga. Di dalam Perjanjian Baru misalnya di pertama Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Dan bacaan kita saat ini pertama Timotius 1 ayatnya yang ke-18. Mengapa hati nurani yang murni itu menjadi penting, saudara-saudara? Mari kita melihat situasi sehingga Rasul Paulus mengingatkan penulis kitab Timotius menuliskan pesan-pesan ini kepada Timotius. Saudara-saudara, di dalam nasihat pastoralnya penulis surat pertama Timotius mendorong para pelayan gereja untuk selalu mencermati, untuk selalu menganalisis, untuk selalu mengantisipasi dengan sebaik mungkin konteks pelayanan gereja waktu itu. Mengapa? Sebab konteks pelayanan gereja itu selalu berubah dari masa ke masa. Dan dalam perubahannya itu tetap ada tantangan yang juga berubah setiap waktu. Kalau kita mencermati konteks surat ini ditulis, ada beberapa hal yang menjadi tantangan. Saat itu gereja sedang berkembang dan secara lembaga belum kuat. Beda dengan GPM yang secara lembaga kuat sekali saat ini. Belum kuat, mereka sedang berusaha untuk membuat mandiri persekutuan mereka lepas dari komunitas sinagogi agama Yahudi. Mereka sedang menata struktur pelayanan. Mereka secara hierarkis sedang mengatur jabatan-jabatan gerejawi dan sedang mulai membicarakan ajaran-ajaran gereja yang saat itu memang belum stabil. Intinya gereja sedang bertumbuh saat itu dan mencoba menstabilkan diri dalam banyak hal. Yang kedua, saat itu gereja juga berhadapan dengan munculnya ajaran-ajaran baru yang bertentangan dengan tradisi iman, yang bertentangan dengan teologi, dan yang bertentangan dengan tradisi bergereja yang diwariskan oleh para rasul. Karena itu ajaran-ajaran yang menyesatkan itu mengganggu stabilnya jemaat yang bertumbuh saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini menunjukkan bahwa memang konteks pelayanan gereja itu selalu berubah-ubah, tetapi juga selalu penuh tantangan. Karena itu, tugas kita secara khusus para pelayan gereja adalah
Tugas kita secara khusus pelayan gereja dalam segala arah itu adalah mencermati perubahan-perubahan yang terjadi supaya pelayanan gereja tetap sesuai dengan konteksnya. Supaya pelayanan gereja tetap kontekstual. Tetapi juga agar seluruh warga jemaatnya tidak terombang-ambing dengan tantangan-tantangan itu. Kalau kita GPM, kita sudah bermandiri selama 87 tahun. Sejak 6 September 1935 dengan tantangan yang juga tidak ringan. Di tengah-tengah konteks laut pulau di Maluku dan Maluku Utara, dari satu tempat ke tempat yang lain itu begitu sulit. Dulu berbulan-bulan, kemudian berminggu-minggu, sekarang berhari-hari, bahkan sudah bisa berjam-jam saja. Apalagi saat ini dunia digital semakin maju. Apa yang kita bisa jangkau, pesan yang bisa kita sampaikan berbulan-bulan lamanya dulu, sekarang hitungan detik sudah bisa diketahui oleh saudara kita di tempat-tempat yang dulunya tidak terjangkau. Perubahan terus terjadi. Tetapi sejalan dengan itu saudara-saudara, sekaligus membentuk atau membuat cara pandang, cara bersikap, cara berperilaku yang semakin terbuka. Bikin apa saja, di mana saja orang tahu. Dan karena itu ini menjadi tantangan tersendiri. Apa yang layak untuk dibuka dan apa yang tidak layak untuk dibuka, itu menjadi penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara menghadapi tantangan dalam konteks kita masing-masing. Kalau di dalam pertama Timotius, penulis menggunakan beberapa standar mutu spiritualitas yang harus dimiliki. Standar spiritualitas seorang pelayan, standar spiritualitas seorang Kristen yang harus dimiliki. Yang pertama, para pelayan itu adalah orang yang diutus, sama seperti Timotius. Para pelayan itu adalah orang yang diutus, sama seperti Timotius. Karena itu tugas-tugas pelayanan harus dilakukan dengan baik, seperti yang diamanatkan oleh Yesus Kristus kepala gereja. Begitu setiap kali kita ditabiskan, setiap kali kita dilantik, diteguhkan untuk melakukan tugas pelayanan apapun, kita selalu diingatkan bahwa tanggung jawab ini adalah tugas yang diberikan oleh Yesus Kristus kepala gereja untuk dilakukan. Itu yang harus kita ingat, bukan kepercayaan yang diberikan oleh seorang manusia, bukan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, tetapi itu tanggung jawab. Walaupun dalam prosesnya lewat suara, lewat pilihan yang dilakukan oleh orang-orang yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa para pelayan harus melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau Alkitab terjemahan LAI bilang memperjuangkan perjuangan yang baik. Semua orang yang melayani di bagiannya masing-masing, di ruang kerjanya masing-masing sebagai pelayan, begitu kata kita selalu, entah di gereja ini atau di luar sana di tempat-tempat kerja sesuai dengan profesi. Semua orang harus melakukan bagiannya masing-masing dengan tidak boleh main-main, dengan tidak boleh asal-asalan, dengan tidak boleh datang suka, pergi suka dan hal-hal seperti itu. Tetapi harus serius, harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Kalau tersinggung cabut, kalau marah mengundurkan diri dan sebagainya. Sebab itu diberikan oleh Tuhan. Kalau kita marah berarti kita sedang marah kepada Tuhan. Kalau kita tersinggung dan mundur berarti kita tersinggung dengan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, perjuangan itu harus dilakukan atas dasar iman. Iman kepada Yesus Kristus. Orang yang melandaskan dan melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan iman, sudah pasti dia akan memiliki kesadaran untuk terus menjadi pribadi yang baik. Karena ia sadar bahwa tugas yang dipikulnya, tugas yang dijalaninya adalah amanat dari Tuhan.
Dan karena itu tidak sembarangan. Yang keempat, saudara-saudara, hati nurani yang murni. Harus dilakukan dengan hati nurani yang murni. Agapen sonedesin. LAI menerjemahkan sebagai hati nurani yang murni. Sebab dalam konsep Alkitab, hati adalah pusat hidup dan pertimbangan manusia. Seluruh keinginan, hasrat dan pertimbangan ada di hati. Dan orang yang bekerja dengan hati yang murni, hati nurani yang murni membuat seseorang itu tidak akan kehilangan motivasi. Tadi saya bilang bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang hati yang murni itu adalah hati yang mendapatkan cahaya dari Tuhan dan belum terganggu dengan apapun. Dan karena itu orang yang bekerja dengan hatinya yang hanya mendapatkan cahaya dari Tuhan dan tidak terganggu dengan apapun, tidak akan kehilangan motivasi dalam melakukan tanggung jawab pelayanannya di dalam bagian apapun. Kalau itu di dalam keluarga, maka dia juga tidak akan kehilangan motivasi menjadi bapak rumah tangga yang baik, suami yang baik, ibu rumah tangga yang baik, istri yang baik. Sebab dia senantiasa memiliki hati nurani yang murni. Seorang yang memiliki hati nurani yang murni tidak akan kalah hanya dengan tantangan yang kecil-kecil. Kita tahu bahwa tantangan gereja mula-mula itu luar biasa. Kita ini cuma sedikit-sedikit saja, tapi kita selalu kalah dengan tantangan itu. Dan penulis Timotius bilang kalau hati nurani kita murni mengerjakan segala sesuatu, tantangan-tantangan itu lewat. Saudara-saudara, standar mutu tadi memungkinkan Timotius, tetapi juga kita sebagai para pelayan di abad ini, para warga gereja di abad ini di GPM melaksanakan tugas pelayanan kita. Spiritualitas memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni itu harus menjadi kebiasaan kita, harus menjadi gaya hidup kita yang ditumbuh kembangkan, bukan menjadi pengetahuan kita. Bukan menjadi pengetahuan kita, tetapi menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 19 sampai 20 mengatakan bahwa pengaruh ajaran sesat membuat ada orang percaya yang terpengaruh. Dua nama disebutkan di situ, Hermenius dan Alexander. Itu berarti penulis surat ini kenal betul dengan mereka. Kenal betul dengan Hermenius dan juga Alexander, bukan hanya mengenal Timotius saja. Dan karena dia tahu mereka ini jadi Kristen tetapi terpengaruh dengan ajaran sesat saat itu, tidak stabil spiritualitas untuk memperjuangkan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni itu tidak bertahan dalam diri mereka berdua, maka Paulus di sini dikatakan dengan sangat emosinya menyerahkan mereka kepada iblis. Suatu tindakan emosi yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi itu adalah cara untuk membatasi pergerakan ajaran sesat yang mempengaruhi iman jemaat. Rasul Paulus saja dengan emosi mengatakan itu, saudara-saudara, saat jemaatnya tidak setia, saat jemaatnya keluar dari apa yang sudah semestinya. Mereka diserahkan kepada iblis. Saudara-saudara, situasi saat itu adalah seperti yang tadi saya bilang, mereka masih membangun jati diri sebagai sebuah komunitas Kristen yang baru, sebagai sebuah komunitas Kristen.
Mereka harus berhadapan dengan ajaran sesat dan ada yang jatuh. Kita GPM saat ini sudah sangat mandiri. Sejak lahir kita Kristen. Yang pertama diajarkan itu adalah berdoa makan. Yang pertama diajarkan itu berdoa Bapa kami. Tetapi sayangnya kita sering menjadi dalam tanda kutip Himenius dan Alexander. Masih terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Hati kita, hati nurani yang murni itu tidak kita jaga, tidak kita pelihara, dan tidak kita jadikan sebagai gaya hidup kita. Dan karena itu kita masih sering jatuh. Seperti Timotius, saudara-saudara, tugas yang pertama adalah bagi para pelayan untuk menjaga spiritualitas umatnya, supaya tetap memperjuangkan yang baik dengan hati nurani yang murni. Bertahan, kalau itu baik, jangan pikir hal-hal yang tidak baik. Kalau itu sudah bagus, jangan pikir hal-hal yang tidak bagus. Karena apa? Mengapa harus dengan hati nurani yang murni? Karena kalau ada dua hal, yang baik dan yang buruk, kita akan selalu lebih banyak membicarakan hal buruk daripada hal baik. Kalau dari satu orang manusia ada positif negatifnya, kita akan lebih suka bicara hal yang negatifnya dari orang itu ketimbang bicara yang positif. Nah, tugas kita yang pertama sebagai para pelayan adalah menjaga spiritualitas kita supaya tetap memperjuangkan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jangan terpengaruh dengan apapun. Dengar ini, oh itu boleh. Dengar itu, itu boleh. Akhirnya terombang ambing. Para pelayan menjaga, dan kita sebagai warga jemaat harus membangun spiritualitas yang stabil sehingga tidak terombang ambing ke sana kemari dengan pengaruh-pengaruh. GPM sudah kuat. Di ulang tahun yang ke-87 ini secara kelembagaan GPM menjadi gereja yang sangat kuat. Dan banyak orang di luar sana mengakui itu. Tapi apakah spiritualitas umatnya terjaga dengan baik? Itu yang terus menjadi pergumulan kita bersama. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat Kristen yang sudah sangat dewasa di dalam imannya, kita terus memperjuangkan hal-hal yang baik berdasarkan iman dan hati nurani kita yang murni. Dimanapun kita ada, di dalam gereja ini atau di tempat-tempat pelayanan kita sesuai dengan profesi, di tengah keluarga kita atau di mana saja kita ada. Jadikan spiritualitas iman dan hati nurani yang murni itu dikembangkan sebagai gaya hidup kita, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.